Selamat sore, abang-abang. Sore. Apa cerita nih? Iya, alhamdulillah. Sehat, Bang. Bang Indra? Sehat, alhamdulillah, Bang. Iya. Terima kasih nih udah datang ke tempat podcast kita. Bang Rudi sehat, Bang? Sehat. Sibuk mengajar terus? Iya, nggak ngajar untuk akhir-akhir ini, tapi masih libur kan. Ya. Ke depan pasti ngajar lah. Gitu. Saya dengar sudah mau finish ini, dokter. Gimana? Dari USU? Mudah-mudahan. Wah. Minta doanya lah, mudah-mudahan Kita segera. terima kasih nih, narasumber kita kandidat dokter. Paling 1 bulan lagi ya. Iya, jadi kita bincang-bincang ini, Bang Rudi dan Bang Indra soal timbulan sampah plastik dan kerusakan ekosistem. Ini sengaja kita pilih karena memang tahun ini tema dari Hari Lingkungan Hidup adalah plastic pollution. Iya. Dan bahkan kita kalau keluar dari rumah, selain menemukan kemacetan, kita menemukan plastik ini, sampah plastik. Kalau saya lihat datanya sudah saya share ini, bahwa sudah mengkhawatirkan kita 10 tahun terakhir. Oke. Jadi nanti saya awali dengan data ini, bahwa dari 2017 sampai 2025, tren yang namanya sampah yang dihasilkan oleh Indonesia itu terbesar di dunia. Sudah kita menghasilkan sampah terbesar, tapi juga Pak Indra, Ya, siap, Bang. pengelolaannya kita yang terjelek. Data terakhir kita tahun 2025, 70,8 juta ton lah sampah yang dihasilkan. Tahun 2025 yaitu April. Sehingga kita dalam podcast ini mau bincang-bincang sekaligus mengedukasi masyarakat. Bahkan kalau ada komunitas-komunitas, pegiat-pegiat yang namanya lingkungan hidup, ini kita harapkan bangkit. Maka pertama saya mau tanya ini, sebenarnya masyarakat menunggu nih Bang Indra. Abang kan mewakili Kadis di ini. Sebenarnya undangan kita ke Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi kemarin saya dapat info dari Kabid, Ibu Saprida sibuk ini, Pak Kadis. Iya. Sibuk juga Kabidnya. Iya. Tapi ya terima kasih masih diutus abang di sini yang katanya membidangin ini. Saya yakin memang lebih paten ini abang dari Pak Kadis kita ini kurasa kalau soal sampah ini, karena sudah membidangi tupoksinya ini. Kenapa tren itu terjadi bang? Di mana selama ini kerjaan dinas lingkungan ini? Oke, baik, Bang. Ya, memang agak asik kita kalau cerita plastik dan timbulan sampah ini, Bang, ya. Pertama kita tahu dulu timbulan sampah itu apa, ya kan? Nah, kemudian seberapa besar sebenarnya timbulan sampah yang ada di provinsi. Iya. Nah, dan bagaimana sebenarnya timbulan sampah itu, maka bisa kita jadikan angka dan data, kan itu dia. Nah, timbulan sampah itu kan ada berbagai macam komponen yang tidak dapat dipakai lagi. Kan itu kan sampah. Betul. Ya, Ya. ditimbun dalam salah satu wadah dan media, kan itu. Jadi itu bentuk timbulan. Nah, seberapa besar sebenarnya timbulan sampah itu kan? Timbulan sampah itu kan berdasarkan Undang-Undang 18 2008 bahwa setiap orang itu menghasilkan sampah per harinya adalah 0,7 kilogram. Nah, dari dasar itulah sebenarnya timbulan sampah itu dapat kita ambil satu data. Nah, sampai tahun 2025 medio Juni ya, Iya. itu jumlah penduduk di Sumatera Utara atau lebih tepatnya ya timbulan sampah lebih kurang 4 juta ton sebenarnya, Pak. Nah, dari 4 juta ton Saya cerita Indonesia tadi datanya, Ya, Sumut maka- belum dapat. karena kita cerita di Indonesia, ya. di Sumatera Utara nih, Pak. Ya. Karena nah dari 4 juta ton itu tentu ada komposisi tersendiri daripada timbulan sampah itu. Ya. Nah, yang paling besar dari timbulan sampah itu adalah komponennya adalah dari sampah organik. Ya. Di atas 50% itu adalah sampah organik. Ya, dari kalau dari 4 juta lebih kurang 2 juta. 2 juta. Untuk. Nah, sementara yang kita pembicaraan saat ini tentang plastik. Ya. Plastik itu adalah 18,9
sekian persen daripada timbulan sampah. Jadi Karena dampaknya ini, sampah plastik ini nah, merusak ekosistem laut, Nah. danau kemana dia mengalir, ya, bahkan ke daratan. artinya kan kita tahu dulu data ini. Iya. Nah, lebih kurang 180 atau 200 ton yang paling itu kan sampah plastik itu sebenarnya kan kalau kita 18%. Nah, usaha dan upaya dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah banyak, Bang. Ya, sudah banyak kita lakukan. Oke, satu. Nah, Misalnya? satu, kita sudah membuat peraturan gubernur terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga. Karena di sana juga termasuk dalam plastik. Oke. Oke. Yang lain? Kemudian adanya instruksi gubernur terkait dengan pengurangan sampah plastik di perkantoran. Oke, mantap. Ya. Kemudian Terus? ada juga instruksi gubernur lainnya terkait dengan ini kepada masyarakat luas agar menggunakan atau diet kantong plastik di dalam penggunaan sehari-hari. Ya, ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian baru tahun 2025 juga kita sudah mengeluarkan lagi Pergub. Pergub nomor 35 tahun 2025 terkait dengan pengelolaan sampah berbasis sumber. Nah, kenapa kita berbasis sumber? Nah, sampah plastik itu sumbernya memang kita tahu. Itu asalnya dari rumah tangga. Ya. Itu sumber. Nah, artinya pengelolaan dan penanganan sampah harus berbasis hulu dulu sumber. Dari sanalah kita harus kelola. Kan itu. Jadi, upaya-upaya yang kita lakukan ini kan terus, Pak. Selain dengan regulasi yang kita keluarkan, tentu juga kita melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, pelaku-pelaku usaha. Nah, edukasi bagaimana kita sudah lakukan, ya kan? Kita bentuk berbagai macam komunitas. Kita lakukan pembinaan-pembinaan kepada komunitas-komunitas lingkungan, peduli lingkungan, agar mereka lebih intens di dalam upaya pengelolaan lingkungan. Ini memang general, tapi di dalam sana termasuk juga mengenai plastik. Nah, kan itu. Nah, terus apa saja yang kita lakukan selain pembinaan dan edukasi tersebut? Ya, kita juga melakukan atau memberikan suatu dokumen-dokumen yang kita sampaikan, kita salurkan nanti kepada pihak-pihak pemerintah daerah. Bagaimana mereka harus menyiapkan suatu sistem perencanaan yang baik dalam pengelolaan sampah, termasuk sampah plastik. Dan itu. Nah, seperti saat ini kita sama-sama tahu, Bang, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup RI bahwa ada 360 lebih TPA yang ada di Indonesia ini itu masih menggunakan pengelolaannya sistem open dumping. Nah, di antara 360 itu 27 kabupaten kota ada di Provinsi Sumatera Utara. Oke. Nah, memang saat ini orang Kementerian LH sendiri sudah melakukan upaya hukum dengan memberikan sanksi administrasi kepada pemerintah kabupaten kota yang tidak melakukan upaya pengelolaan sampah secara baik dan benar atau masih menggunakan sistem open dumping. Nah, ini masih dalam proses. Artinya, apakah upaya-upaya ini akan ditindaklanjuti lagi kepada upaya hukum ke atasnya, artinya penutupan langsung. Tetapi kita dari provinsi sendiri sudah melakukan upaya pembinaan terus agar pemerintah kabupaten kota itu terus melakukan upaya-upaya edukasi kepada masyarakat, kemudian perbaikan-perbaikan dan pembenahan terhadap TPA-TPA yang sistem open dumping ini. Nah, saya potong yang abang bilang tadi, sudah bagus yang kita kerjakan ini. Tapi data ini sepertinya saya yakin ini. Kenapa tren itu naik? Padahal apa yang dikerjakan oleh pemerintah sudah luar biasa. Ada 3 tadi pergub. ya memang Gimana ini? Memang gini, Bang. Kenapa nggak signifikan hasilnya? Memang gini, artinya memang itu ada sedikit mungkin kelemahan kita sedikit, Bang, ya. Artinya kelemahan kita di mana ya? Ya. Nah, mungkin kita kan terus melakukan upaya terkait dengan bagaimana pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan persampahan ini. Mungkin
pendataan secara terus-menerus monitoring dan secara evaluasi terus-menerus ini mungkin mereka tidak melakukan yang secara baik dan benar kepada atau berjenjang kepada pihak pemerintah. Sebetulnya mereka di lapangan sudah melakukan itu, upaya itu. Oke, jadi artinya action sudah ada ya? Action sudah ada. Oke, Tetapi data itu tidak dapat kita akses secara langsung karena mungkin ada upaya atau ada hal-hal yang tidak dapat kita katakan Oke, di sini. saya ke akademisi dulu ini karena Bang Rudi ini dekan. Ya. Setelah pemerintahan Prabowo, perguruan tinggi kita tagline-nya itu saintek berdampak. Oke. Bahwa kampus ini harus ada manfaatnya. Melihat jenis dan karakteristik sampah ini yang didominasi tadi katanya rumah tangga, kira-kira ilmu tentang pengelolaan sampah ini supaya berkurang gimana Abang lihat? Sudah ada ilmu yang bisa kita share ini Ya. sama masyarakat atau sama pemerintah? Ya, makasih ya. Ya. Ini kesempatan yang luar biasa ya diundang di podcast Bang Ronald ini ya kan. Kita tahu banyak ini ilmu Bang Rudi. Coba kasih dulu tips-tipsnya itu. Kalau gimana? ilmu Ah. tidak banyak tapi mungkin bisa kita cerita. Silakan Bang. Jadi terkait sampah, ini plastik ini kan polimer. Betul. Nah, polimer ini kan jadi masalah. Ya. Awalnya tahun 1920-an lah kurang lebih ya. Itu sebenarnya plastik itu sebagai solusi. Itu dibuat itu dari resin itu, dari reduce dari minyak itu. Iya. Jadi reduce dari minyak hasil side efeknya dari pengolahan minyak itu plastik. Nah, plastik itu adalah solusi awalnya. Nah, berkembang menjadi permasalahan. Kenapa? Karena terlalu banyak tuh. Jadi mempengaruhi ekosistem dan sebagainya nih. Nah, tapi yang kita herankan, kita coba lihat nih ya, secara fakta. Plastik itu direduce dengan LKPH, Undang-Undang LKPH itu P75 tahun 2019 tuh. Ya, bahwasanya semua aktivitas produk itu harus direduce memakai plastik. Jangan pakai plastik tuh. Jangan pakai polimer. Tapi hasilnya kemana? Ke kertas. Jadi pemakaian plastik minimalkan penggunaannya beralih kepada kertas. Ini kan jadi masalah nih. Ya. Jangan kita nggak pakai slogan pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah kan ini jadi mengatasi masalah dengan masalah lagi gitu. Ya. Kalau di dunia akademis sah-sah aja karena dunia akademis itu tempatnya masalah. Ya. Jadi kalau nggak ada masalah bukan dunia akademis katanya. Nah, terkait dengan itu, ini jadi PR juga sebenarnya. Apakah solusi dengan mengganti plastik dengan kertas itu menjadi alternatif solusi yang jitu? Nah, itu jadi pertanyaan karena nanti penggunaan kertas meningkat, pohon-pohon ditebang sehingga nanti Kalimantan jadi jadi panas jadinya. Karena memang dari media yang kita baca menggunakan plastik itu gampang, Iya, murah, betul. dan memang dia tahan lama Oke. dibanding kertas, tahan air dan segala macam. Ini pilihannya. Iya betul, memang itu betul. Tetapi pemikiran secara filosofi harusnya kita berpikir kita mengurangi atau menghilangkan masalah, jangan menghasilkan masalah lagi, harusnya begitu tuh. Nah, permasalahannya ketika plastik itu diganti dengan kertas, contoh sederhana kita makan di junk food tuh. Ya. Ada kita temukan lagi plastik. Plastik. Diganti dengan kertas. Kalaupun nanti kita bungkus harus pakai kertas dan ongkos produksinya lebih tinggi. Nah, ini dia kalau teknologi terkait dengan pengolahan sampah banyak. Ada dibikin pirolisis. Nah, baru-baru ini kan lagi tenar tuh bahwasanya plastik itu dipirolisis menghasilkan balik lagi dia diintegrasikan pada minyak lagi tuh. Nah, penggunaan minyak itu yang akan nanti bisa mensubstitusi minyak
kendaraan misalnya itu kan, dengan dimurnikan lagi. Kemudian EcoBrick. Iya. Ya, EcoBrick ini juga kan lagi tren. Jangan-jangan nanti bangunan digantikan dengan itu. Tanah nggak boleh lagi pakai EcoBrick, pakai plastik itu. Nah, itu siasat-siasat yang sudah dipikirkan. Dunia akademisi pasti mikirkan itu, apalagi tentang plastik ini. Karena pencemaran plastik itu 50-100 tahun itu tidak akan bisa terurai 100 dengan tahun tanah. tidak bisa terurai ya. Tidak bisa akan terurai dengan tanah. Permasalahannya di situ tuh. Nah, jadi dunia akademisi pasti memikirkan itu kan, teknologi pasti berkiblat pada akademisi. Jadi kajian-kajian tentang polimer ini pasti banyak ya Pak. Mungkin nanti sinergisitas kita lah dengan pemerintah. Sudah ada Terkait hasil itu. riset yang setahu Pak Rudi tentang apa ini? Sampah plastik ini yang bisa di istilah apa itu? 3R itu. Ya, reduce, reuse, Ya. dan recycle kan. Ya itu pasti ada. Contoh kita lihat di misalnya di Jawa tuh. Di sana kawan-kawan di UGM tuh menggunakan itu plastik dan dipirolisis tuh. Jadi dipirolisis menghasilkan minyak lagi. Nah, di Medan juga sudah mengarah ke situ. Contoh misalnya RDF. Ya, saya dengan Prof Ilmi ya, dosen teknik mesin di USU. Iya. Prof Ilmi kebetulan kan promotor saya tuh. Ah, Nah, jadi itu sudah bicara tentang itu, RDF, penggunaan sampah yang langsung menghasilkan energi dan dipirolisiskan bagaimana. Dan permasalahannya kan kalau dipirolisis menghasilkan gas emisi itu. Nah, sehingga nanti kalau kita bicara tentang pirolisis, pertanyaannya gas emisinya bagaimana tuh? Nah, kalau nanti dia menghasilkan minyak, bagaimana nilai bakarnya tuh? nilai kalor ya? Nilai kalor terhadap penggunaan di dalam kendaraan kan gitu. Iya. Nah, itu sudah dikaji. Bukan hanya itu sebenarnya, banyak sebenarnya tentang plastik. Nah, seperti EcoBrick, kemudian pirolisis menghasilkan itu. Sudah ada kajian-kajian seperti itu, Bang. Sudah ya? Sudah. Kalau dari sisi pemerintah ini, Bang Indra, sebagai orang yang sudah lama ini di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah itu kan di kabupaten kotanya sebenarnya. Kalau secara wilayah kan sampah Medan, ya orang Medan. Iya, Sampah Deli Serdang, orang Deli Serdang. Iya. Walaupun Medan ini kadang dari Deli Serdang dibawa sampah ke Medan. Gimana nih koordinasinya secara kedinasan ini? Kenapa tren itu tadi? Saya lihat tren ini. Ya, artinya tadi Bang, di awal kita bilang bahwa upaya itu sebenarnya sudah ada. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi bahwa memang upaya-upaya untuk mengolah atau menangani sampah-sampah ini dari 3R itu, dari mulai pemanfaatan ulang, mendaur ulang segala macam, pemanfaatan kembali, itu sudah kita lakukan sebenarnya. Nah, di kabupaten kota juga sudah kita lakukan itu. Artinya pembentukan banyak-banyak bank sampah, komunitas-komunitas. Nah, kemudian terkait dengan penanganan sampah di masing-masing kabupaten kota, itu kabupaten kota kan sudah memiliki TPA masing-masing, ya kan? Betul. Nah, TPA masing-masing. Secara kewenangan, kalau TPA yang berada di wilayahnya itu berarti tugas dari kabupaten kota. Nah, sementara kita itu melakukan hanya sebagai koordinasi, kontrol. Nah, kemudian karena di provinsi sendiri memang belum ada TPA regional yang menjadi kewenangan kita di provinsi. Kita sudah menginisiasi memang pada tahun 2020, Pak, untuk melakukan upaya pendirian TPA regional. Tetapi dengan berbagai macam kendala, ya alhamdulillah sampai sekarang itu belum terlaksana dengan baik kan itu. Nah, apa yang sudah kita lakukan inisiasi dulu itu baik dari segala dokumen-dokumen yang diperlukan, persyaratan kriterianya sudah kita penuhi. Tetapi lagi-lagi memang persoalan kewenangan siapa yang melakukan dan apa yang dilakukan. Nah, persoalan yang paling mencolok pada saat kemarin itu adalah bagaimana pelepasan hak tanah. Nah, memang kita akuin bahwa masing-masing kabupaten kota juga itu sudah sangat alergi lah kita bilang dalam penanganan sampah di TPA-nya, karena satu sisi mereka juga tidak memiliki anggaran kan itu. Nah,
kita mau mendukung mereka juga itu Siapa yang nggak miliki anggaran? Kabupaten kota? kabupaten bang, artinya Tapi ini kan urusan wajib kabupaten kota ini. ya artinya Setelah otonomi daerah ini kan ya jadi urusan kabupaten kota ini sebenarnya. artinya setelah adanya proses penanganan secara hukum oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi administrasi yang ditetapkan oleh mereka, nah, itu banyak yang akhirnya muncul ke permukaan. Kenapa mereka tidak melakukan? Padahal berdasarkan Undang-Undang 18 2008 bahwa 5 tahun setelah undang-undang itu berjalan wajib melakukan pengelolaan secara sanitary landfill, tertarik atau pendamping. Nah, seperti itulah yang terjadi ya. Nah, artinya setelah adanya sanksi administrasi yang dilakukan oleh kementerian, barulah semuanya terbuka. Nah, sistem pengelolaan. Nah, saya tadi baru saja selesai rapat tadi dengan kementerian dari Pusdal di Hotel Grand Mercure. Nah, di sana disampaikan bahwa oleh staf ahli menteri bahwa sampah ini yang selama ini mindset berpikir kita bahwa sampah menjadi salah satu sumber ekonomi. Kan, tetapi mindset berpikir itu ternyata tadi menteri bilang tidak seperti itu, karena kalau mindset berpikir itu hanya menjadi sirkulasi ekonomi, maka penanganan sampah itu tidak akan berjalan, paling hanya 20% yang akan terlaksana. Tetapi konsep yang diberikan beliau tadi secara sekilas ini Pak, karena baru tadi kan belum secara belum secara detail kita melihatnya tadi. Tetapi dia menawarkan bahwa sampah itu menjadi tanggung jawab orang per orang. Nah, kedepannya akan dibuat seperti sampah itu menjadi satu tempat atau di rumah tangga menjadi seperti rekening listrik. Apabila tidak membayar tumpukan sampah, maka akan diputus. Artinya pelayanan tidak ada. Seperti itulah. Itu konsep yang kita tangkap tadi sebentar. Sebenarnya bagus itu. Ya. Berarti nggak perlu lagi ada TPA Ya, seperti itulah. yang membutuhkan biaya kan? Tetapi konsep yang real kan kita belum pelajari dari sekilas saja itu. Nah, jadi itu Bang. Artinya kita juga tetap di Provinsi Sumatera Utara tetap menginisiasi bagaimana penanganan sampah ini terkoordinir, terpadu dan terpusat melalui pembangunan TPST sekarang namanya. Tapi pilihan pengelolaan sampah ini kenapa dengan soal-soal yang saya dengar itu Bang ya? Ya. Saya dengar nih, ini semacam seperti by design supaya anggaran beli tong sampah, transportasi sampah, gerobak sampah, TPA. Kenapa pilihannya tradisional seperti itu, tidak dengan teknologi, dengan insinerator yang biaya tinggi, akhirnya bisa dia tuntas gitu. Ya. Apa memang pemerintah tidak menyadari? Gimana kira-kira? Ya, sebenarnya tadi penanganan sampah itu tadi kan polanya melalui TPA, tempat pemrosesan akhir. Artinya di sana hanya dilakukan kegiatan sanitary landfill. Bagaimana mengolah sampah, apa mulai proses pengolahan sampah itu langsung ke IPAL ya, kan ada pengolahan. Nah, kemudian berkembang dengan pengolahan sampah dengan secara terpadu, artinya pengolahan dan penggunaan sampah-sampah yang bisa digunakan kembali, daur ulang kembali akan dipakai, kan itu kan dimanfaatkan kembali. Nah, Iyalah, ada pemilahan sampah pemilahan kan. sampah. Nah. Saya lihat di kantor orang abang itu ada sampah organik, Ya. anorganik, sampah kering kan. Itu kan pakai biaya tinggi. benar. Kalau di setiap kantor berapa jumlah kantor? Kenapa pilihannya seperti itu tidak dengan yang lebih smart ya, lebih dengan teknologi? Kita bicara Kita soal undang ini orang-orang perguruan tinggi ya, nih. kita bicara soal kewenangan, Pak. Oh, kewenangan ya. Ya kan? Kembali kita. Kita ini pemerintah, Pak. Ya. Oke, silakan. Artinya Menarik ini. ya. Untuk melakukan suatu pembangunan baik mengenai studi kasus, studi kelayakan segala macam, Ya. itu bukan dari kewenangan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, kan itu. Nah, itu ada dari kewenangan pihak Kementerian PUPR atau Dinas PUPR. Artinya setiap pembangunan itu baik pelaksanaannya kita harus melakukan koordinasi sama PUPR karena penganggaran di sana. Sementara kita Dinas Lingkungan Hidup sendiri adalah sebagai pengelola. Nah, jadi seperti inilah yang harus kita putus sebenarnya, tapi ya kita kan masih bergabung di pemerintahan ini, loh. Nah, artinya Oke. Kalau secara iptek gimana sebenarnya menurut abang ini? Iya. Kita kan kasihan kita lihat pemerintah ini. Iya. Capek dia mengurus dengan
yang diceritakan Bang Indra tadi, padahal ada teknologi. Ya, sebenarnya kan Gimana Pak Deka? ya harusnya kan gini ya, kita lihatnya sampah ini kan kalau dia sampah itu ya memang tidak bisa digunakan lagi. Ya, Kalau masih digunakan bukan sampah secara filosofi kan betul. gitu. Ya, itu pula ya. gitu. Jadi sebenarnya bukan sampah, tapi oke lah kalau sampah ini ranahnya di Kementerian Lingkungan Lingkungan hidup. Itu sebenarnya keliru juga sebenarnya. Harus ada kerjasama dengan keamanan, polisi, tentara. Karena yang bermasalah ini sampah masyarakat, Bang. Beda lagi. Ini nggak masuk kriteria di situ, gitu. Jadi oke lah. Jadi sampah di dalam perspektif kita sebenarnya itu menjadi objek penelitian yang seksi. Apalagi di kajian-kajian doktoral gitu ya. Sampah merupakan hal yang menjadi parameter kalau misalnya ada novelty di situ. Ya, apa lihat misalnya? Misalnya, sampah misalnya. Apakah sampah bisa dimakan tuh? Gimana cara mengolah sampah itu bisa dimakan kan gitu? Itulah 3R tadi. Iya. Reduce, reuse, recycle. Nah, permasalahannya sampah plastik bisa dimakan nggak? Enggak. Nah, itu dia. Tapi kan bisa di reuse lagi dia kan? Ya, digunakan, tapi untuk bukan konsumsi utama untuk makanan ya kan gitu. Karena untuk makanan pasti bermasalah itu. Nah, di tingkat akademisi banyak penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pengolahan sampah. Tapi sampah kan tidak hanya plastik sebenarnya. Betul. Kita fokus ke plastik ini. Iya. Oke. Sebenarnya sampah banyak gitu. Tapi kalau fokus di dalam plastik ya pengolahan plastik ini kan harus dibikin kajian-kajian yang lebih fokus. Sayangnya di kita ini tidak fokus. Jadi di beberapa universitas ya Pak ya, tidak ada yang membahas tentang spesifik keilmuan tentang membahas sampah. Contohnya di Medan sendiri lah. Ya. Misalnya konsentrasinya teknik mesin ya. Teknik mesin membahasnya tentang sampah tuh. Bagaimana mengolah insineratornya, bagaimana itu yang mau kita diskusikan ini. Gimana? Ya, insinerator itu kan menjadi hal yang wajib untuk mengolah sampah misalnya ya. Jadi sampah tidak hanya untuk diendapkan. Kalau untuk pelindian kan saya rasa nggak menghasilkan tuh plastik. Kalau dia organik mungkin pelindian bisa, Pak. Tapi kalau plastik kan menjadi pencemaran jadinya pelindian itu, pengolahan limbah itu. Sehingga solusinya ya pasti masuk ke insinerator. Nah, pembuatan insinerator itu kan membutuhkan energi juga. Betul. Nah, energi yang dipakai itu ya kita harus pahami apa bisa dapat dari sampah itu juga atau nanti dari listrik biasanya itu. Jadi ya di dalam insinerator itu dia menjadi abu tuh. Ya dia kan sistem pembakaran ya kan? Ya dibakar tuh pasti menjadi abu. Ya. Nah permasalahannya itu di abunya itu juga tuh. Ya tapi dengan sampah yang dibakarkan itu menghasilkan uap panas kan itu dengan teknologi kan bisa jadi sebuah penggerak kan? Pasti. Jadi dibuat sedemikian rupa pengolahannya bisa dimanfaatkan energi yang dihasilkan, kemudian hasil akhirnya itu mengenai abunya bisa digunakan lagi misalnya EcoBrick dan sebagainya tuh. Nah di kita itu belum tren untuk membuat teknologi-teknologi yang benefit lah istilahnya ya. Teknologi beneficiasi itu belum banyak. Artinya teknologi yang memanfaatkan tidak membutuhkan biaya yang besar. Nah, teknologi-teknologi itu yang harusnya kita buat, ditawarkan kepada dinas gitu. Teknologi sekarang kan banyak yang berbicara pada pirolisis, insinerator, kemudian pencacahan crusher plastik menjadi butiran plastik itu. Tapi kalau dari informasinya kita dengarkan ini banyak ini pengusaha atau investor yang mau datang ini untuk mengelola sampah ini untuk menjadi sumber energi. Iya, tetapi kan lebih baik saya rasa itu pilihannya.
Ya, artinya itu kan terkait dengan regulasi itu. Kalau secara akademisi itu berbicaranya pada konteks teknologi. Ya, apakah teknologi itu memungkinkan untuk digunakan? Tetapi teknologi itu bisa digunakan atau tidak itu terkait dengan regulasi dan kebijakan, begitu ya Pak ya. Siap. Nah, jadi itu yang kadang kita Jadi miss kembali di situ. ke pemerintah lagi, Bang Rudi. Ya, artinya gini, kita bikin tuh insenerator yang efisien tuh, Ya. misal. Pertanyaannya bisa di Skala-skala kecil lah untuk Oke, misalnya tiap rumah tangga. desa lah dulu gitu kan, tiap Ya, desa. insenerator yang bisa menghasilkan listrik misalnya Ya, kan. ah. Pertanyaannya, apakah itu bisa digunakan? Kita berkaca aja pada pesawat kita itu, Gatot Kaca itu. Ya, kita bicara kita itu fakta historisnya itu Gatot Kaca itu. Sebagaimana itu Gatot Kaca itu dibuat oleh founding father kita B.J. Habibie itu sebagai pencetus Ya. teknologi, bapaknya teknologi di Indonesia itu. Tetapi kan dinafikan juga tuh teknologi itu. Karena kenapa? Ini terkait dengan regulasi dan kebijakan nih Pak. Iya. Nah, jadi pendapat kita itu berpengaruh pada pendapatan kita gitu dia. Begitu. Gimana ini Bang Indra? Ya, jadi menyambung. Saya maksud kalau gubernur kita ini kan tagline-nya ini kolaborasi sumut berkah. Iya. Dari yang Bapak ceritakan tadi ini, saya belum dengar soal kolaborasi Pemprov Su Dinas Lingkungan Hidup ini mengelola sampah. Gimana kolaborasinya dengan perguruan tinggi, dengan masyarakat, atau dengan investasi, investor? Oke. Gimana ini program ke depan? Ya, jadi gini Bang, sebetulnya ini ada informasi lah kan, gitu dibilang terkait apa yang dibilang Pak Rudi tadi. Bagaimana? Apakah keterlibatan pihak-pihak investor atau segala macamnya, pihak perguruan tinggi atau apa, nanti bisa berkecimpung di situ kan? Iya. Jadi ada sebenarnya program yang diluncurkan oleh pihak pusat Jakarta, di mana program ini adalah program pengolahan sampah dengan energi listrik atau PSL. Iya, PSL. Nah, PSL ini di bawah payung oleh Danantara, Bang. Oh. Wah, ini program Ya, itu program. gede ini nampaknya nih. Ya. Nah, jadi ada 2 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara ini termasuk salah satu calon. Ini masih calon untuk dimasukkan di dalam program ini. Nah, persyaratan yang paling penting dan utama di sini adalah salah satu kriterianya adalah kabupaten dan kota yang ditunjuk itu sanggup menyanggupi menghasilkan sampah 1.000 ton per hari. Artinya di situ tidak ada pengolahan, Bang. Kenapa saya bilang pengolahan? TPA yang ada di Kota Medan atau sampah yang ada di Kota Medan Nggak sampai 1.000 ton. 1.200 ton. Itu 1.200 ton? Ya, 1.200. Kemudian TPA di Deli Serdang hampir mirip, Bang. Ya, tidak jauh berbeda. Nah, tetapi ada salah satu sanksi yang sangat memberatkan sebenarnya, artinya kita wanti-wanti. Apabila kabupaten kota kalau sudah masuk dalam program ini, dia memang wajib 1.000 ton per hari, 1.000 ton per hari itu wajib dia penuhin untuk menggerakkan program energi listrik itu. Iya. Nah, yang menggerakkan itu nanti bisa investor, bisa siapa saja, bukan yang berkepentingan di situ nanti bisa berkolaborasi. Nah, kita kan khawatir kalau Medan yang mengambil sendiri 1.200 itu belum tentu itu, Bang. Kalau data ini kan Kalau saya dengar informasinya karena kekurangan supply dengan syarat proses produksi 1.000 ton itulah maka itu gagal. Karena itu per hari nggak mungkin sampai 1.000 ton. ya, karena gitu ya. Karena yang mengumpulnya itu kan masyarakat dan pemerintah juga. Ya, artinya kalau 1.000 ton yang diwajibkan oleh pihak Investor. nah kita sendiri nanti kelabakan. Ya nggak terpenuhi di situ ya kendalanya. Makanya tadi Bang Rudi bilang skalanya itu volume produksinya itu ya yang skala menengah dan kecil aja. Ya, ini kan kita cerita besar karena kita provinsi, karena provinsi. Nah, karena kalau yang 1.000 ton ini adalah kita nggak bisa ikut campur ini. Oh, soal kewenangan tadi. Iya, kita ke provinsi kan, karena kita cerita provinsi. Nah, kita tanya dulu 2 kabupaten kota ini kan, mereka sanggup tidak supaya
di dalam Utara program dari pusat itu bisa kita ambil di Provinsi Sumatera Utara. Tapi kalau istilah kita pakai Mebidang, Medan, Binjai, Nah, Deli Serdang, mungkin sampahnya itu bisa. ya, Cukup. itulah kita memfasilitasi inisiasi itu, Bang. Mm-mm. Artinya kita terus berkolaborasi, kita terus Ya. melakukan upaya koordinasi sama pihak Pemprov. Ya, jadi sudah dapat. Jadi sedang. Nah, jadi seperti itu. Kolaborasilah Pemprovsu Ya. dengan Mebidang. Ya, seperti itu loh, Bang. Tambah lagi Sergi terdekat. Ya, supaya Cocok ini Pak Dekan. ya supaya target sampah untuk program PSL itu Bisa ya? dilakukan, kan Sip, gitu ya kan? sip. Kita seperti itu. Iya. Nah, Iya. kalau Jadi yang Bapak bilang tadi untuk desa-desa mungkin nanti ya kecil ya. kecamatan Oke, waktu kita dikit ini. Terakhir nih Pak Dekan. ya. Nampaknya keterlibatan kampus tentang persampahan ini yang saya amati ini masih juga belum menjadi satu prioritas. Padahal dari segi data tadi, selain yang namanya sampah plastik dengan timbulannya itu bertonton, trennya makin naik. Ini nampaknya harus ada kolaborasi nih. Gimana Abang lihat supaya tren sampah ini bisa menurun? Gimana ini dari Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian ini supaya bisa kita mengurangi? Ya, makasih. Jadi memang kalau dari segi kita akademisi, apalagi sebagai dosen gitu ya, Ya. pasti itu dituntut Tridharma tadi yang abang sebutkan tadi, penelitian, pengabdian, kemudian pengajaran. Ya. Oke lah, pengajaran itu memang kewajiban. Ya. Permasalahannya Tridharma ini, dharma kedua itu, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi pengabdian katanya, kadang-kadang kita pengabdian ini banyak administrasi yang harus dilewati gitu. Nah, terkait dengan yang abang tanyakan tadi, bagaimana sikap atau bagaimana tanggapan akademisi terkait dengan ini, sementara tren sampah tetap naik nih. Memang harus banyak kajian tentang sampah. Tapi kalau kita berkaca, berapa banyak sih disertasi, tesis, skripsi yang membahas tentang sampah plastik misalnya? Iya. Tak banyak. Sehingga memang harusnya pemerintah dalam hal ini buat itu satu roadmap penelitian. Bukan hanya dalam segi kompetisi, bukan. Saran mungkin dari Pemko Medan atau Pemprov Medan bikin tuh satu roadmap itu mengatasi itu. Challenge tuh universitas tuh. Apakah mereka bisa untuk menghasilkan roadmap dengan target yang dibilang tadi kan? Betul. Jadi sehingga ide-ide atau pembahasan-pembahasan terkait pembahasan ilmiah terkait dengan sampah plastik itu terfokus. Nyatanya kita tidak terfokus karena macam dibilang tadi, macam Bang Ronald tadi bilang kan, apakah ada tanda kutip nih sampah ini, tong sampah dan lain-lain kan? Kalau hal ini dipotong akan bermasalah siklus rezekinya kan. Nah, artinya kalau misalnya nanti ada teknologi yang lebih ramah lingkungan, kemudian yang lebih Itu yang kita harapkan. Jadi kita pinginnya seperti itu. Tetapi banyak yang berperan di dalam sini. Dinas kebersihan, kalau tidak ada yang mau dibersihkan, tidak tutup tuh dinas kebersihan. Gitu ya. Jadi sebenarnya sampah bukan masalah, tetapi sumber rezeki. Dan itu bukan dibilang sampah sebenarnya. Pada satu titik sampah itu harusnya tidak bisa digunakan lagi. Tapi kan tidak bisa kita bilang begitu. Sampah itu tetap harus bisa kita R3 tadi, reduce, reuse, recycle. Sehingga dari kita kalau memang fokus dan bersinergi, ya harapnya berkolaborasi lah dengan pemerintah, kita bikin roadmap penelitian. Karena jujur aja Bang ya, penelitian kita itu tidak terfokus. Banyak tuh dosen berpikirnya bukan hanya itu aja, dia hanya mengejar BKD saja. Oke, kalau tentang itu panjang ini. Ya. Terima kasih nih Ya. Bang Indra Harahap, staf fungsional di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga Bang Rudi, Dekan Fakultas Teknik Al-Azhar Medan. Kita dalam diskusi ini sifatnya bagaimana lewat topik ini
sudah jelas tadi sampah plastik ini akan merusak ekosistem darat, ekosistem sungai, ekosistem danau sampai ke laut. Oleh karenanya dengan diskusi ini kita berpikir pemerintah, kampus, akademisi, dan masyarakat bisa memiliki kontribusi untuk mengurangi sampah ini. Kenapa? Karena memang dengan pertambahan penduduk, dengan kegiatan manusia, dengan sampah rumah tangga, akhirnya apa? Produsen sampah ini menikmatinya. Nah, jadi pemerintah ini juga harus bisa ngasih satu yang namanya regulasi. Kalau bisa ya jangan ada lagi pabrik plastik yang memproduksi kantong plastik. Karena makin banyak diproduksi makin laku dia, karena dibutuhkan. Demikian diskusi kita Bang Indra dan Bang Rudi. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga diskusi kita ini bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Utara. Amin. Selamat sore. Sore Bang.